Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membahas tentang bab Republik Indonesia Serikat. Perkenalkan, nama saya Wandi. Nama saya Rika Fadil. Nama saya Gebin Evangelita Sitorus. Saya Celadi Fadi Fareza. Saya Evi Hanafi. Saya Siti Nur Aisyah. Bentuk negara Indonesia pada masa konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat adalah federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian tersebut memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Nah, federalisme ini pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Nah, berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 7 negara bagian dan 9 daerah otonom, yang dimana ada negara Republik Indonesia dengan daerah status quo Renville, ada negara Pasundan yang termasuk distrik federal Jakarta, ada negara Indonesia Timur, ada negara Jawa Timur, ada negara Sumatera Timur, dengan pengertian bahwa status quo Asahan Selatan dan Labuhan Baru berhubungan dengan negara Sumatera Timur tetap berlaku. Ada negara Sumatera Selatan dan juga ada negara Madura. Oke, selanjutnya ada bentuk pemerintahan. Republik Indonesia Serikat atau bahasa Belandanya Verenigde Staten van Indonesia atau yang disingkat RIS adalah sebuah negara republik parlementer federal di Asia, yang terutama di Asia Tenggara, yang pernah berdiri antara tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat terbentuk setelah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda tanpa Papua New Guinea pada tanggal 27 Desember 1949. Negara ini merupakan perserikatan antara Republik Indonesia dan negara-negara yang dibentuk Belanda di Nusantara. Dari tahun 1946 hingga 1949, status Republik Otonom Belanda yang beribu kota di Jakarta atau negara bagian Republik Indonesia Indonesia Timur, Jawa Timur, Sumatera Timur, Madura, Pasundan, Sumatera Selatan, yang presidennya Soekarno dan wakil presidennya Muhammad Hatta atau perdana menterinya Muhammad Hatta. Kekuasaannya legislatif parlemen yang dipimpin oleh petinggi senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Federasi RIS lahir sebagai hasil kesepakatan 3 pihak dalam konferensi meja bundar, yakni Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Federal atau BFO, dan Belanda. Kesepakatan tersebut disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia atau UNCI sebagai perwakilan PBB. Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Yang kelima, Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah.
sehingga DPR tidak mempunyai pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Lalu yang terakhir, Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang berlaku di Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan sebutan UUDS 1950. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan separatisme yang pernah terjadi di era Republik Indonesia Serikat. Nah, gerakan yang pertama yaitu Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disingkat dengan APRA. APRA merupakan gerakan pemberontakan yang terjadi pada 23 Januari tahun 1950 di Bandung. Pemberontakan APRA dipimpin oleh Raymond Westerling, seorang mantan kapten tentara Hindia Belanda dari Kesatuan Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau yang disingkat dengan KNIL. Westerling memiliki keinginan untuk mempertahankan bentuk negara federal sesuai perjanjian Renville dan menolak pemberontakan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Menurutnya, fokus RIS di bawah Soekarno dan Hatta terlalu Jawa sentris. Selain keinginan untuk mempertahankan negara federal, kesepakatan konferensi Meja Bundar juga menjadi salah satu latar belakang dari pemberontakan APRA. Nah, hasil dari konferensi Meja Bundar itu yang pertama, penarikan tentara Koninklijk Leger atau KL dari Indonesia, dan yang kedua, pasukan KNIL akan dilebur dengan kesatuan TNI. Lalu, dampak dari pemberontakan APRA yaitu sebanyak 94 TNI dari Divisi Siliwangi termasuk Letnan Kolonel Lembong tewas. Pemberontakan ini juga berpengaruh kepada kondisi keuangan negara dan keamanan rakyat. Nah, baru pada tanggal 5 April tahun 1950, pasukan khusus Indonesia berhasil menangkap Sultan Hamid II, salah satu petinggi Indonesia yang pro dengan keputusan Westerling. Ia kemudian diadili dan dijebloskan ke penjara. Tapi sayangnya, Westerling sendiri berhasil kabur dan APRA resmi tidak lagi beroperasi. Selanjutnya, gerakan separatisme yang kedua yaitu pemberontakan Andi Aziz. Nah, peristiwa pemberontakan Andi Aziz ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Nah, menurut Andi Aziz sendiri, hanya tentara APRIS dari Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL yang bertanggung jawab atas keamanan di Makassar. Tapi tuntutan itu tidak dipenuhi dan pemerintah Republik Indonesia tetap mendatangkan TNI sebagai pasukan keamanan. Nah, pemberontakan Andi Aziz ini dimulai pada tanggal 5 April tahun 1950 pukul 5 pagi. Saat itu pasukan KNIL yang dipimpin oleh Andi Aziz langsung menyerbu markas APRIS yang berada di Makassar.
Pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan dipimpin oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Mr. Dr. Christian Robert Stephen Stomokil, yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat sehingga memisahkan diri dan memproklamasikan Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April tahun 1960 yang didukung oleh mantan pasukan KNIL. Alasan gerakan ini karena mereka menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri dengan penyebab utama berupa masalah jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil dibandingkan dengan daerah di Jawa. Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mengutus Leimena untuk berunding. Namun ini mengalami kegagalan. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi ekspedisi militer di bawah pimpinan Kolonel Alexander Ibn Kawilarang yang merupakan Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Kelebihan pasukan KNL RMS ini adalah mereka memiliki kualifikasi sebagai pasukan komando. Konsentrasi kekuatan mereka berada di Pulau Ambon dengan medan perbentengan alam yang kokoh bekas benteng pertahanan Jepang juga dimanfaatkan oleh pasukan RMS. Oleh karena medan yang berat ini, selama peristiwa perebutan Pulau Ambon oleh TNI, terjadi pertempuran frontal dan dahsyat dengan saling bertahan dan menyerang. Melalui ekspedisi militer, beberapa wilayah penting dapat dikuasai seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya. Dan pemberontakan ini akhirnya ditumpas. Namun, TNI kehilangan Komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudirjo yang gugur tertembak. Dampak dari gerakan RMS ini adalah timbulnya korban jiwa dan kerusakan materi, terganggunya hubungan antara kelompok di Maluku dan migrasi besar-besaran para mantan serdadu KNL dan pendukung RMS ke Belanda sehingga mengakibatkan hubungan Indonesia dengan Belanda terganggu dikarenakan tindakan terorisme pendukung RMS di Belanda. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum